Praktik refleksi bukan sekedar mengikuti tren saja. Sebagai kepala sekolah, saya di sini menyadari peran saya untuk selalu mendorong budaya refleksi di antara para guru. Selain itu, kepala sekolah perlu menjadi contoh teladan bagi para guru, sehingga mereka terinspirasi untuk terus berkembang melalui pembelajaran. Dalam perjalanan saya memandu refleksi, saya suka mencoba berbagai strategi dan pendekatan bersama-sama. Mulai dari jurnal dan observasi sesama guru, hingga diskusi kolaboratif. Tujuan utama refleksi kita hari ini adalah untuk merefleksikan bagaimana kurikulum baru mempengaruhi praktik pengajaran kita. Sekaligus, untuk mengidentifikasi area di mana kita merasa percaya diri dan di mana kita mungkin perlu lebih banyak dukungan. Kita akan menggunakan metode Traffic Light Reflection dalam melakukan refleksi hari ini. Traffic Light Reflection adalah salah satu metode refleksi yang dapat digunakan untuk refleksi pribadi bersama rekan guru atau murid-murid di kelas. Saya memilih metode ini karena cukup sederhana, namun di sisi lain tetap terstruktur dan terorganisir. Cara ini juga mudah dipahami karena menggunakan simbol-simbol warna di lampu lalu lintas yang sudah umum. Peralatan yang diperlukan juga sederhana, bisa pakai papan tulis atau karton besar, kemudian diberi simbol warna. Lalu, guru-guru saya ajak untuk merenungkan topik yang sedang dibahas dan mengkategorikan refleksi mereka berdasarkan warna lampu lalu lintas. Bapak dan Ibu, silahkan untuk menuliskan pada kertas yang sudah dibagikan dan menempelkannya pada papan tulis. Sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu, tempelkan pada warna hijau untuk hasil refleksi pertanyaan apa yang sudah berjalan baik, seperti hal-hal yang tepat untuk dilanjutkan, dipertahankan, atau bahkan dipercepat dalam pelaksanaannya. Sedangkan kuning menggambarkan pertanyaan apa yang berjalan lambat, seperti hal-hal untuk diperlambat atau dipertimbangkan ulang. Terakhir, merah menggambarkan pertanyaan apa yang harus dihentikan. Melalui metode ini, kita dapat merefleksikan langkah-langkah yang telah kita ambil, keberjalanan dalam proses implementasi, dan kemudian memikirkan rencana perbaikannya. Dalam beberapa menit singkat saja, kita bisa dengan mudah mempelajari apa yang bisa kita rayakan dan apa yang masih perlu difokuskan, dan variasinya bisa tak terbatas. Saya melihat banyak diskusi yang bagus sedang terjadi di sini. Saya juga melihat banyak gagasan bagus yang muncul dari diskusi Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan mulai untuk membagikan pemikiran kita. Adakah yang ingin memulai terlebih dahulu?
Sekarang, setelah mendengar pandangan dari Bapak dan Ibu, mari kita beralih ke satu hal yang dipelajari atau satu tindakan konkret yang ingin diambil berdasarkan refleksi ini. Dengan refleksi, kita tidak hanya memperkaya praktik kita sendiri, tetapi juga membina budaya peningkatan berkelanjutan di dalam sekolah kita. Menurut saya, refleksi itu seperti menantang pemikiran kita sendiri. Jadi, tidak hanya berlalu begitu saja, tapi selalu menantang untuk mencari tahu apa yang bisa diperbaiki dan apa yang sudah baik dan perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, refleksi perlu dilihat sebagai proses yang berlangsung terus-menerus dan sebagai sarana untuk pertumbuhan profesional dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya perlu memfasilitasi refleksi yang berkelanjutan. Jika dalam grup besar seperti ini, lebih mudah bagi saya jika menggunakan satu instrumen agar lebih terarah. Tapi, jika memfasilitasi refleksi individu, saya berusaha tidak terlalu fokus pada instrumen tertentu dan menyesuaikan dengan gurunya saja, sehingga tidak membebankan guru.